Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nadia dan para pendengar Radio Idola semuanya. Iya, gimana kabar? Semoga sehat selalu, bersemangat. Alhamdulillah, sehat begini, alhamdulillah. Ya, Pak Faisal, Gubernur BI Peri Warjio dalam sebuah diskusi menyebut kecerdasan buatan mengubah lanskap ekonomi. Gimana Anda mengurai maksud Gubernur BI ini? Seperti apa sih persisnya AI dapat mengubah lanskap ekonomi kita, Pak Faisal? Ya, sebetulnya kalau secara global AI sudah sangat berkembang ya. Jadi saya bicara secara global itu di rata-rata di banyak negara, terutama di negara-negara maju, bahkan di kehidupan kita di Indonesia juga kan sudah mulai masuk sebetulnya AI ya, dalam dunia industri, dalam juga pelayanan terhadap customer, bahkan yang sehari-hari kita gunakan itu adalah smartphone, itu sudah menggunakan juga sebagian, walaupun AI-nya juga ada kan. AI ini kan skopnya juga luas dan tingkat komplikasi kerumitannya atau kecanggihannya. Jadi kan ada yang dari yang sangat canggih atau yang dari yang agak canggih ke sangat canggih. Jadi artinya sudah masuk sebetulnya ke kehidupan kita dan secara keseluruhan sebetulnya AI pada intinya kalau kami lihat dari sisi ekonomi adalah memberikan kemudahan bagi konsumen pada umumnya ya. Jadi kemudahan itu dalam hal kepraktisan yang lebih murah, kemudian produk-produk yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen pada umumnya, terutama ini adalah pada yang kita lihat sekarang banyak di masyarakat di daerah perkotaan. Gitu. Nah, dan ke depan itu akan semakin luas pemakaiannya, gitu ya. Cuma seperti yang dikatakan oleh Gubernur BI itu akan merubah landscape itu sebetulnya bukan hanya dari sisi pelayanan konsumen, tapi juga dari sisi produksi. Ya, kalau kita berbicara dari sisi produksi, nah ada perubahan dalam proses produksi, dan ada perubahan menuju ke arah efisiensi. Nah, yang banyak dikhawatirkan ini juga dari berbagai studi yang tidak hanya terutama di luar negeri sendiri juga ya menyatakan seperti itu. Bahkan studi baik oleh IMF juga mengatakan bahwa akan berdampak terhadap disrupsi terhadap ketenaga kerjaan dalam hal penyediaan tenaga kerja. Nah, inilah yang dikhawatirkan terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa? Nah, alasannya adalah karena struktur ekonomi kita dan juga para pelaku usaha ini kan masih banyak didominasi oleh sektor tradisional, sektor informal, begitu ya, dan kita masih membutuhkan penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak, yang level menengah ke bawah dari sisi pendidikan maupun juga skill. Benar. Nah, sementara pengembangan daripada AI ini ada dampak sampingnya, yaitu adalah, nah karena dia robotisasi, ya, nah ini menggantikan sebagian daripada fungsi manusia ya dalam proses produksi. Nah, sehingga yang terjadi adalah ada tipe-tipe pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh manusia itu ke depan kalau AI terus berkembang dan mencapai banyak sektor, nah ini akan mengurangi jenis-jenis pekerjaan yang ada sekarang yang secara tradisional ya. Dalam proses produksi, misalkan buruh dalam pabrik katakanlah di perusahaan elektronik ya, kemudian juga dalam penggunaan misalkan ya yang simple, misalkan kalau AI-nya misalkan dalam bentuk kendaraan ya yang tanpa driver. Nah, itu kan berarti mengurangi lapangan pekerjaan untuk driver misalnya, itu yang simpelnya saja. Dan itu sebetulnya banyak sekali macamnya. Nah, itu yang dikhawatirkan karena mau tidak mau struktur ekonomi Indonesia sekarang seperti yang saya katakan tadi, ditambah lagi tingkat pengangguran juga masih tinggi, terutama tingkat pengangguran mudanya, tingkat kemiskinan juga makin tinggi, masih tinggi maksud saya. Jadi ini yang dikhawatirkan nanti malah ada kontraproduksinya ya terhadap terhadap upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, dan juga menekan angka kemiskinan gitu. Ya, kalau boleh digambarkan berarti peluang dan ancaman atas keberadaan AI itu lebih banyak ancamannya apa peluangnya? Ya, kalau saya rasa ini ya, kalau dijalankan secara strategik, artinya melihat sebetulnya daerah di area mana
yang mana AI itu memang bisa mendorong produktivitas dan tanpa meningkatkan risiko ya. Nah ini akan bisa sebetulnya banyak dampak, banyak benefitnya. Tapi yang di sisi yang lain pada sektor-sektor misalnya yang kita masih membutuhkan penciptaan banyak lapangan kerja, nah ini harus lebih hati-hati. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi harus lebih hati-hati ya. Dan bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga banyak negara yang lain juga menganut prinsip yang sama. Jadi misalkan contohnya di China ya, China ini kan tingkat industrialisasinya sudah lebih tinggi dari kita dan mereka punya kemampuan untuk mengadopsi teknologi lebih bagus dari kita, dari sisi kapitalnya juga lebih banyak gitu ya, kalau mereka mau ya. Tapi secara kebijakan pemerintah China tidak lantas secara membabi buta mengadopsi AI ya, karena mereka tahu bahwa mereka butuh menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sehingga misalkan dalam industri pembuatan ponsel, pembuatan mobil ya, itu masih banyak yang mereka jaga. Artinya mereka sengaja memang oleh manusia. Bukannya mereka nggak tahu, tapi karena tadi kebutuhan tadi dan kebutuhan terhadap lapangan kerja juga masih relatif tinggi. Ini berarti masalah kebijakan ekonomi nasional berarti itu ya harusnya ya. Betul. Nah, berbeda misalkan antara China dengan Jepang. Jepang adalah negara yang aging society yang mereka justru kekurangan tenaga kerja. Nah, sehingga banyak terutama di daerah pedesaan misalnya, mereka membutuhkan tenaga kerja yang ini sebetulnya bisa digantikan dengan AI. Makanya robot juga lebih berkembang di Jepang ya. Nah, jadi artinya untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang kekurangan tenaga kerjanya. Gitu. Benar. Nah, jadi sesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan demografi dari satu negara. Ngeri juga kalau Indonesia nanti kalau keliru kebijakannya ya. Tadi ada banyak tantangan-tantangan nih buat tenaga kerja, tapi kalau nggak ada kebijakan yang benar-benar berorientasi atau memihak kepada tadi. Kalau di Cina tahu benar gitu, benar nggak nih? Betul. Benar ya? Betul. Ya, jadi harus memang diadopsi secara sesuai dengan karakteristik kita, gitu ya. Tidak lantas semua sektor dan semua jenis usaha itu didorong untuk AI gitu ya, tapi nanti dikhawatirkan berdampak terhadap itu. Ya. Enggak, tapi justru malah bukannya didorong, tapi karena nggak ada kebijakan, nggak ada rulesnya, orang-orang bebas gitu. Jadi malah nggak ada ketidakadilan berarti gitu. Bisa begitu juga, Pak Faisal. Betul ya, karena umumnya kalau kita pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan besar, mereka akan menekankan pada efisiensi sudah pasti. Jadi mereka punya kapital untuk bisa mengadopsi teknologi tinggi yang akhirnya nanti mereka bisa untuk menghasilkan produk-produk yang lebih kompetitif ya, otomatis mereka kalau memang pilihannya adalah mengadopsi AI, mengurangi tenaga kerja ya, dan itu sudah terjadi sekarang sebetulnya ya. Kalau kita melihat dari investasi yang masuk itu makin lama makin mengarah ke padat modal daripada padat karya gitu ya. Nah, sehingga makanya penciptaan lapangan pekerjaan per satu amount of investment itu makin sedikit ini ya rasionya gitu. Jadi sebetulnya kalau dengan bijaksana tahu mana bidang-bidang yang keberadaan AI ini bisa mendongkrak produktivitas ekonomi, harusnya di sana gitu ya. Iya, betul ya. Yang akhirnya memang mesti memilah sektor-sektor yang memang kita dorong untuk ya dia harus mengadopsi teknologi tinggi ya, karena itu tentu di satu sisi kan value added-nya itu juga besar ya untuk yang punya teknologi tinggi, dan kita memang kita relatif agak tertinggal nih di yang high tech gitu ya, misalkan dibandingkan dengan Vietnam ya dalam sektor industri elektronika lah gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ada sektor-sektor tertentu yang bisa didorong untuk mengadopsi teknologi setinggi-tingginya termasuk yang AI. Nah, ada juga tapi yang kita harus memperhatikan ya sektor-sektor yang padat karya yang diarahkan memang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, terutama yang kalangan yang masih banyak itu kan yang kita itu menengah ke bawah dari sisi pendidikan dan skill. Nah, itu ada gap di situ ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Iya. Jadi ingat Bapak, waktu lalu kan para penulis naskah film Hollywood kan melakukan demonstrasi besar-besaran karena merasa pekerjaannya bakal diambil oleh AI itu ya. Betul. Kan. Nah, itu di negara maju loh. Iya. Apalagi di negara berkembang. Itu yang saya maksudkan tadi. Di kita nih seperti apa, gimana menjaganya agar nggak terjadi seperti itu di negara kita ini gitu kan, karena kita nggak bisa menolak juga kemajuan ini ya.
Iya, betul. Jadi ini ya peran daripada negara ya untuk yang mengelola sektor Iya. publik ini menjadi sangat penting dalam konteks ini. Iya, iya. Karena memang Gubernur BI juga mengingatkan keberadaan AI juga dapat bersifat destruktif katanya Pak Faisal. Kira-kira bisa digambarkan sedikit resiko-resiko yang harus diantisipasi Pak Faisal? Ya, risiko-risikonya itu tadi ya, pertama dari sisi ketenaga kerjaan, kemudian juga dari sisi yang lain misalkan dari keamanan data pribadi ya. Nah, ini yang sisi security ini dan safety ini juga menjadi sangat penting gitu ya. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, teknologinya udah canggih sekali gitu, sementara kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan itu, terutama penggunanya nih ya, yang saya ceritakan ya. Nah, ini akan bisa ada risiko terhadap penipuan atau bahkan justru keamanan informasi data pribadi kita. Nah, itu yang perlu, yang tidak kalah berbahaya juga risikonya ya. Iya, benar. Baiklah Pak Faisal, terima kasih banyak ya Pak sudah bersama Idola pagi ini. Sama-sama Mbak. Memberikan wawasan perspektif pada kita. Sampai jumpa lagi Pak Faisal. Sampai jumpa. Selamat Pagi. Mitra Idola demikianlah Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia.